Shalom saudara-saudari terkasih. Hari ini saya akan melanjutkan dengan gambar supaya apa yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu tentang masa pemerintahan Antikristus, apakah 7 tahun atau 3,5 tahun saja. Nah, saudara, kita sudah panjang lebar ya dalam suara gembala yang lalu. Nah, sekarang kita akan lihat dengan gambar supaya jadi lebih jelas tentang dua tafsir yang berbeda itu. Semuanya terambil dari Daniel 9 ayat yang ke-27. Ya, ini di gambar ada Daniel 9 ayat 27. Saya bacakan ya, saudara ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Sampai di situ dulu saudaraku ya, pembacaan firman Tuhan. Nah, tafsir pertama yang dimaksud raja di situ adalah Antikristus. Nah, kalau raja di sini ditafsirkan Antikristus, memang tepat seperti apa yang kita lihat di gambar ini. Ya, jadi pemerintahan Antikristus memang ada 7 tahun, sebab di situ dikatakan 1 kali 7 masa, yaitu 3,5 kali 3,5, karena di pertengahan dari 7 masa tersebut, yaitu di 3,5 tahun, dia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Jadi korban dihentikan. Raja itu membuat perjanjian itu jadi berat. Nah, saudara, kemarin kita sudah bedah tentang kata berat ini, ternyata bahasa aslinya tidak menuju kepada sesuatu yang menekan dan sesuatu yang justru perjanjian bikin susah begitu ya, tidak. Nanti kita akan lihat itu di tafsir yang kedua, ya. Nanti kita akan bikin gambar yang kedua. Tapi yang pertama dulu, saudaraku. Kalau tafsiran yang pertama, yaitu bahwa raja yang dimaksud di Daniel 9:27 itu adalah Antikristus, maka pemerintahannya memang 7 tahun. Dan inilah yang dipegang oleh banyak gereja-gereja Pentakosta. Dan di gereja Pentakosta lebih banyak yang berpendapat bahwa rapture atau pengangkatan itu terjadi di sini, saudaraku. Jadi di sini adalah rapture atau pengangkatan. Ya, ini. Setelah itu Antikris akan mulai berperan, dan di sini ini 666 ya, saudara ya. Antikris, tapi Antikris yang masih baik-baikan atau masih berdamai dan masih dianggap sebagai Mesias oleh orang Yahudi. Jadi di sini saya sebut aja damai ya, saudara ya. Jadi 666 masa damai, masa masih honeymoon. Nah, kemudian orang-orang Yahudi terkejut karena di pertengahan dari 7 tahun ini Antikris menghentikan korban santapan atau korban sembelihan. Ya pokoknya korban. Padahal kan orang Yahudi itu kalau ibadah kan korban. Berarti ini sudah punya bait Allah, mereka sudah mempersembahkan korban di Bukit Bait dan sebagainya. Nah, tapi dihentikan di sini, saudaraku. Dan disinilah orang-orang Yahudi, bangsa Israel, bertobat karena mereka sadar bahwa yang dianggap sebagai Mesias selama 3,5 tahun ini ternyata bukan Mesias, justru itu Mesias palsu. Nah, Antikristus itu menyatakan diri ya sebagai Allah. Dia duduk di Bait Allah menyatakan diri sebagai Allah itu di sini, dan itu membuat orang Yahudi bertobat dan masuklah pada era atau masa 3,5 tahun, yaitu ini 666, tapi
aniaya besar atau Great Tribulation. Ini grade-nya ini GT gitu ya saudaraku ya, Great Tribulation atau aniaya besar. Saya kasih merah aja biar mantap. Nah, saudara, setelah dihentikan korban mereka sadar, mereka berpaling kepada Kristus, tapi mereka harus menghadapi aniaya besar. Gereja di mana? Ada yang berpendapat gereja sudah diangkat di sini. Dan ini populer sekali. Sekitar 40 tahun yang lalu ini sangat populer sekali. Saya dulu belajar tentang teori pengangkatan, bahwa pengangkatan di awal di sini. Kalau ini terjadi, haleluya, tentunya kita lebih bersyukur, lebih senang. Nah, tapi ada juga yang berpendapat rapture-nya itu di sini, saudaraku. Ya, jadi orang Kristen mengalami masa-masa pemurnian di setengah dari pemerintahan antikris 3,5 tahun yang pertama, jadi setengah dari 7 tahun ini, untuk dimurnikan. Setelah itu ada pengangkatan. Ya, ini teori yang berbeda-beda. Entah sini, ya kita tunggu aja, saudaraku ya. Ini yang disebut mid-trib, ya mid-trib rapture di tengah gitu ya, di tengah tribulasi ini damai, tapi orang Kristen ngalami aniaya. Di sini orang Yahudi juga ngalami aniaya, mereka yang bertobat. Ya, nah saudaraku, dari ini kita tahu ya bahwa ini tafsiran yang pertama karena menganggap bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini antikris begitu ya. Pada pertengahan 7 masa ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Itu ya saudaraku ya. Setelah itu di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, yaitu tampilnya antikristus di sini. Nah saudaraku, ada tafsiran yang kedua, yang kemarin sudah kita bahas. Saya ingin gambarkan yang kedua, saudara ya. Dari ayat yang sama. Ini yang kedua. Ya, ini saya buat di sini ya, saudara. Garis. 3,5 tahun yang pertama itu justru Tuhan Yesus. Dan 3,5 tahun yang kedua itu adalah antikris. Jadi di sini ada 3,5 tahun. Di sini juga ada 3,5 tahun. Nah, Tuhan Yesus melayani memang 3,5 tahun kan, saudara. Dan puncak dari pelayanan Tuhan Yesus adalah dia disalibkan. Ini salib di sini, saudaraku ya. Nah, kemudian nanti antikris 3,5 tahun. Ini lebih cocok kalau kita berpegang pada kitab Wahyu. Karena di dalam kitab Wahyu itu 7 tahun itu nggak pernah disebut. Selalu 42 bulan, ya 1260 hari, semuanya 3,5 tahun, saudaraku. Ngerti ya? Kemarin sudah saya bahas, jadi sudah bisa ulang lagi kalau masih belum jelas. Nah, kemudian raja yang dimaksud di situ siapa? Oh, ini bukan antikris. Ini justru Tuhan Yesus. Walah, kebalikan. Yang di sini antikris, yang di sini Tuhan Yesus. Lah bagaimana? Karena kita sama-sama nggak tahu, mari kita terbuka dan kita melihat gambar ini, saudaraku ya. Raja itu, lah ini kalau terjemahan yang lebih tepat, and that king shall confirm the covenant for 1 week. Dan raja itu akan meneguhkan perjanjian itu selama 1 minggu. Tuhan Yesus itu meneguhkan perjanjian 3,5 tahun dia tampil, dia dibaptis, ya, kemudian Roh Kudus penuh atas dia dan dia melakukan banyak mujizat, dia mengajar, dan disitulah murid-murid banyak yang percaya kepada dia. Dan di akhir dari 3,5 tahun masa pelayanan Tuhan Yesus,
Dia meneguhkan akan perjanjian keselamatan dari Bapa kepada umat manusia. Di sini kepada Yahudi, saudaraku, kepada bangsa pilihan yaitu orang Israel. Dan banyak yang menerima, tetapi lebih banyak yang menolak. Bahkan menyalibkan dia. Dia anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu Tuhan Yesus di sini. Nah, kenapa dikatakan pada pertengahan 7 masa itu, jadi di sini ya, ini kan terpisah. Nanti saya jelaskan mengapa terpisah. Dan pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kenapa dihentikan? Karena korban yang sesungguhnya sudah tersembelih. Tuhan Yesus adalah anak domba yang sudah tersembelih. Anak domba Paskah kita sudah tersembelih. Jadi, kita sebagai orang yang percaya pada apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, kita nggak perlu menyembelih binatang lagi. Jadi dihentikan. Itu maknanya seperti itu maknanya. Paham ya saudaraku ya? Tentunya ini bertentangan dengan yang di sini. Karena di sini perjanjian menjadi berat, di sini perjanjian diteguhkan justru. Diteguhkan. Nah, kenapa diteguhkannya selama 7 tahun di sini? Nanti di sini Tuhan Yesus juga akan membuktikan bahwa dialah Mesias. Karena dia sudah mati tersalib. Kan ada ayat-ayatnya, ya kan? Di dalam Mazmur 22 jelas sekali ayat-ayat penyaliban. Di dalam hidden chapter Yesaya 53 jelas sekali hamba yang menderita itu Tuhan Yesus. Dan disitulah nanti mereka akan sadar. Setelah Antikris muncul. Antikris munculnya di mana? Di sini, saudaraku ya. Ini Antikris akan muncul, Antikris di sini ya. Antikris. Dan umat Yahudi percaya. Ya, Antikris muncul di sini. Paham ya perbedaannya? Nah, tadi saya katakan kok ada tenggang waktu. Tenggang waktunya tidak sebentar, saudaraku. Ini kurang lebih berapa? Kurang lebih 2000 tahun, saudaraku. Ini masa ini. Masa ini kurang lebih 2000 tahun. Inilah zaman gereja. Ini zaman gereja. Zaman gereja tidak dicantumkan di dalam Daniel 9:27. Kenapa? Karena memang firman ini diperuntukkan untuk umat Tuhan secara jasmani, yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Jadi selama 2000 tahun ini Injil kasih karunia Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Disinilah yang ayat yang sering kita baca, yaitu Roma 11 ayat 25, saudaraku. Sampai genap jumlah dari bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa kafir, masuk iman. Masuk dalam tubuh Kristus. Setelah itu Tuhan akan berpaling menyelesaikan akan janjinya kepada umat Israel umat orang-orang Yahudi selama 3,5 tahun. Tapi di masa itu ada Antikris, saudaraku ya. Jadi 666 itu di sini, ini Great Tribulation. Di sini bukan tribulasi, ini adalah masa peneguhan yang dikerjakan, peneguhan paruh pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi raja di situ justru Tuhan Yesus. Dia menghentikan korban sembelihan karena memang tidak boleh lagi ada korban bagi kita. Kita nggak perlu lagi nyembelih domba atau lembu atau apa, kita nggak perlu karena darah Yesus sudah menyucikan kita. Itu di sini. Paham ya? Nah, saudaraku, pertanyaan, lah rapture di mana kalau teori ini? Rapture ada yang punya pendapat, saudaraku. Rapture-nya itu di sini. Ada yang berpendapat rapture-nya di sini, saudara. Ya, ini rapture. Atau pengangkatannya di sini. Tapi ada juga yang berpendapat pengangkatannya di sini. Yang betul mana?
Ya, wait and see, saudaraku. Kalau teori ini benar, kita merindukan yang di sini, saudara, supaya kita lebih bersyukur gitu ya, nggak perlu melihat akan pemerintahan antikris yang mengerikan. Tetapi kalau di belakang bagaimana? Ya kita nggak tahu. Sebab kedatangan Tuhan itu so pasti, baik yang pertama, tafsir pertama maupun tafsir kedua, kedatangan Tuhan itu ada di sini, saudara, setelah antikris. Jadi Tuhan Yesus datang ya, Tuhan Yesus datang. Di sini berarti Tuhan Yesus datang. Nah, teori rapture ini kita menyongsong Tuhan di angkasa, nyongsong kemudian balik begitu. Ya, itu masing-masing pendapat yang saat ini ada di dalam teori-teori pendapat-pendapat eskatologi. Saya kira ini cukup jelas, saudara ya. Apakah ada yang masih kurang jelas? Menurut saya sudah cukup ya. Jadi di sini raja itu yaitu Tuhan Yesus, dia diurapi, meneguhkan, kemudian di pertengahan dia menghentikan korban karena tidak perlu ada korban lagi. Kemudian zaman gereja, ya setelah zaman gereja, nanti setelah genap jumlah bangsa-bangsa masuk, kemudian Tuhan akan berpaling kepada umatnya. Meneguhkan untuk paruh 7 tahun yang paruh dari 7 tahun, jadi 3,5 tahun yang kedua. Ini ada tenggang waktu panjang, iya memang, karena firman ini diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel. Demikian, saudaraku. Saya berharap dengan gambaran ini, apa yang kemarin saudara dengarkan jadi lebih clear, jadi lebih jelas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.